Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Irfan Rifai, NPM 190097, Putri Melinda Sari 200013, dan Ami Anjani 200028 akan mempresentasikan materi kedua perilaku organisasi yang berjudul keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan sebuah perbedaan di dalam suatu organisasi. Dan berikutnya adalah tingkat-tingkat keragaman dalam organisasi. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keragaman adalah dalam hal umur, ras, jenis kelamin, agama, dan status disabilitas, namun para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Pada umumnya keragaman itu merupakan level permukaan atau surface level diversity, bukan pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Pengertian diskriminasi. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi berarti memperhatikan perbedaan antara hal yang satu dengan yang lainnya, yang sebenarnya tidak selalu buruk. Dan contohnya memperhatikan apakah seseorang lebih memenuhi syarat merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan untuk menerimanya sebagai pegawai. Dan dalam memutuskan promosi, kita perlu memperhatikan apakah pekerja itu mampu mengambil tanggung jawab kepemimpinan dengan luar biasa. Dan yang berikutnya adalah umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerjaan yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Hal-hal negatif yang diasosiasikan dengan umur secara jelas menghalangi perekrutan awal pekerja yang lebih tua dan meningkatkan kemungkinan memberhentikan mereka saat perusahaan membutuhkan penghematan atau mengalami permasalahan. Jenis kelamin. Diskriminasi ini juga sering disebut diskriminasi gender. Biasanya terjadi pada perempuan karena menurut pandangan beberapa orang, perempuan hanya berfungsi untuk reproduktif saja. Di beberapa daerah, perempuan sering dianggap rendah. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka bisa saja konsisten dalam memecahkan masalah dan lain-lain. Lalu selanjutnya, ras dan etnis. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis. Kemudian etnis adalah pengelompokan berdasarkan sosial, budaya, adat, agama, dan lain-lain. Contoh diskriminasi ras, adanya konflik antara suku Dayak, Melayu, dan Madura. Lalu konflik antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Lalu contoh diskriminasi etnis, seperti menjelekkan agama lain. Selanjutnya, disabilitas. Disabilitas memiliki arti gangguan, keterbatasan, dan pembatasan partisipasi. Contoh diskriminasi ini adalah saat seseorang menjelekkan kinerja seorang disabilitas hingga menurunkan potensi orang yang memiliki disabilitas tersebut. Lalu, karakteristik biografis lainnya adalah masa kerja, agama, orientasi seksual, identitas budaya, dan lain-lain. Kemampuan.
Kemampuan ini merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan tugas dalam sebuah pekerjaan. Lalu kemampuan itu ada dua, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual itu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental seperti penalaran dan pemecahan masalah, lalu berpikir. Lalu kemampuan fisik ini memerlukan stamina, ketangkasan, dan kekuatan. Selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman atau diversity management membuat setiap orang lebih sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan orang lain. Selanjutnya adalah menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Salah satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan peran rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dengan tenaga kerja. Selanjutnya adalah program keragaman kreatif. Organisasi yang memanfaatkan keragaman termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatihan dan praktik pengembangan agar lebih produktif dan bisa mencapai sebuah target. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.